Quran bersama ibu, kedua adik yang saya kasihi. Kebangkitan memang peristiwa daripada Tuhan Allah. Karena itu dalam menanggapi kebangkitan, Rasulullah sebagai manusia itu masih ragu-ragu dengan Yesus yang bangkit ini. Yang ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka melihat sebagai hantu yang menakutkan. Tapi Yesus menyelesaikan itu dengan bahasanya sendiri bahwa ini mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu? Inilah aku, lihatlah kaki dan tanganku yang masih luka basah-basah ini. Dan sampai Yesus membuktikan bahwa ia betul-betul telah bangkit, dia minta makanan dan makan di tengah mereka sepotong ikan goreng. Dan inilah kebuktian nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi dia menunjukkan itu dengan makan apa yang mereka berikan. Jadi sungguh-sungguh dia mengamalkan diri kebangkitannya menjadi hal yang nyata bagi para murid. Jadi ragu-ragu ini kemanusiaan kita, bahwa untuk sampai memahami itu sebagai satu kenyataan, Tuhan Allah sendiri mengatur itu sampai kita bisa percaya. Kekuatan akal saja tidak bisa, kita tetap ragu dengan macam hantu dan lain sebagainya. Tapi katakan, aku bukan hantu, hantu tidak ada daging, tapi inilah aku sendiri. Lihatlah tangan dan kakiku yang masih luka, masih basah-basah ini. Apakah di antara kamu masih ada makanan atau apa saja, sepotong ikan kau diberikan dan dia makan bersama mereka. Dan lebih lanjut dia menerangkan bahwa putra manusia akan menderita sesuai dengan kitab para nabi, kitab Musa maupun Pemazmur. Dia harus menderita, ini tidak tawar. Tapi setelah 3 hari dia akan dibangkitkan. Dan setelah dia katakan apa? Setelah aku bangkit, kamu sudah lihat begini, kamu harus berjuang untuk mewartakan pengampunan akan dosa kepada seluruh bangsa. Ini tidak tawar. Karena apa? Dengan menyalibkan Yesus, semua orang adalah orang berdosa. Maka dengan kebangkitan ini supaya dosa ini dibayar dengan pewartaan tentang pengampunan dan tobat di hadapan Tuhan sendiri. Jadi kalau kebangkitan tidak disertai rasa tobat dan rasa tobat dan kerendahan hati, saya kira buahnya tidak bisa kita peroleh dalam kehidupan kita. Jadi pertobatan, pengampunan harus layak untuk kita untuk menerima kebangkitan itu yang nyata sebagai buah daripada karunia Tuhan untuk kehidupan kita. Dan kebangkitan Kristus ini orang katakan bahwa beda dengan apa yang dikatakan itu tentang itu menghidupkan kembali itu Lazarus, putra dari Nain maupun putri dari Yairus. Berbeda kebangkitan Yesus, beda dengan menghidupkan kembali si Lazarus, menghidupkan kembali putra dari Nain dan putri Yairus. Mengapa? Kebangkitan Yesus menuju ke atas kepada kemuliaan. Sedang kebangkitan Lazarus, lain-lain itu masih tinggal di dunia ini dan toh nanti akan mati lagi. Dan itulah perbedaan yang dikatakan kebangkitan Yesus berbeda dengan kehidupan kembali Lazarus oleh Yesus bersama dengan itu. Jadi kebangkitan Yesus menuju kepada kemuliaan Tuhan. Dan dia akan bertakhta dalam sisi kanan Bapa. Saat kebangkitan kehidupan Lazarus, dia tetap di dunia ini dan dia akan mati lagi. Itulah perbedaan. Ya, perbedaan itu. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, marilah kita menghargai kehormatan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini yang sekarang bertahta di sebelah kanan Allah, dan dia akan turun untuk mengadili siapa? Kita semua. Yang baik masuk surga, yang jahat api neraka. Tidak tawar. Tidak tawar. Sehingga kita ucapkan kita ini mengalami kemenangan. Orang tanya kemenangan bersama siapa? Bersama Yesus Tuhan yang bangkit. Kalau umat muslim bilang kemenangan, bersama siapa mereka punya kemenangan ini? Asal dasarnya apa? Tidak ada dasar. Kalau asal dasar Nabi Muhammad itu kan jenazah mati. Tidak bisa ada kebangkitan itu. Tidak bisa ada kemenangan itu. Tapi ini ke dalam. Saya buka pikiranmu. Dari kita bilang menang, menang bersama Yesus. Dan mereka yang mau bilang menang itu bersama siapa? Ini dipertabi ini dalam kita sendiri. Tidak usah. Saya kira itu saya pemikiran kita. Amin.